Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda semuanya berada. Jadi kita akan membahas tentang guru sejati atau maha sebenar-benarnya guru. Jadi di sini ada tingkatan orang-orang awam, khawas dan khawasul khawas. Artinya menjelaskan tentang kedudukan orang-orang orang-orang awam itu pada umumnya ya. Orang-orang yang kebanyakan pada umumnya. Kemudian orang khusus dengan khususnya khusus. Artinya ketika orang-orang awam itu menjadikan guru ya. Yang dimaksud guru itu adalah yang ada pada di luar dirinya. Jadi dia itu berguru kepada sosok. Berguru kepada yang sosok. Misal, saya berguru kepada sosok ataupun sesuatu yang nampak ya, jadi hanya kepada itu saja. Sehingga ketika saya diberitahukan seperti ini, maka saya akan mengambilnya suatu pelajaran daripada yang sosok tadi. Jadi saya melihat guru itu sebagai sosok. Nah, sebatas itu saja. Ini tingkatan orang-orang pada umumnya, orang awam. Jadi melihat suatu buku, melihat suatu keilmuan di Google ataupun di YouTube ataupun dan sebagainya, dia melihat sosok siapa yang menyampaikannya. Dan dia menyaksikan sosok itu dan menjadikan sosok itu sebagai guru. Nah, itu sebagai orang am. Tuh. Namun ini tolong jangan berhenti atau dipotong-potong videonya. Jadi teruskan, biasakan nonton sampai akhir supaya tidak terjadi salah paham. Oke? Kita lanjut. Jadi tadi seseorang berguru itu kepada yang di luar dari kebiasaan, di luar daripada dirinya. Dia menggurukan sosok. Sosoknya. Adapun keilmuan itu dia dapat ilmu daripada buku, berarti dia belajar kepada bukunya, sosoknya, tulisan-tulisannya. Itu orang-orang awam. Kemudian orang khusus. Nah, dia mengatakan bahwa guru yang sebenarnya itu adalah di dalam diri saya. Karena guru sebenarnya itu, guru sejatiku adalah di dalam diriku. Ketika di dalam diri saya itu mendapatkan pencerahan, kemudian mendapatkan suatu kebaikan, ilham atau apa, maka itulah guru saya. Karena yang di dalam inilah yang paling mengerti sosok daripada karakter saya sendiri. Ini orang khusus, Pak. Jadi dia tidak menjadikan guru itu sebagai sosok. Dia berguru kepada dirinya. Dia berguru kepada dirinya sendiri. Sosok yang ada di dalam dirinya. Bukan sosok ya sebenarnya. Nah, kemudian di dalam diri ini pun macam-macam. Ada setan, ada iblis, ya, ada bisikan malaikat, ada suara murni. Suara murni. Nah, jadi dia itu ketika pendapat-pendapat ataupun nasihat-nasihat yang ada dari luar itu tidak akan digubris sama sekali, karena dia sudah berguru kepada diri sejati yang ada di dalam dirinya, di dalam dirinya. Tuh, ini makom orang khawas. Dia tidak peduli tentang nasihat-nasihat orang kah, mau kitab apakah di situ, dia tidak peduli. Apapun yang menurut orang baik, tapi menurut dia, menurut guru sejati yang ada di dalam dirinya tidak bagus, maka dia tidak mau ikut. Karena di luar ini semuliakan, itu banyak sekali suara, banyak kalam-kalam yang tidak bisa kita terima semuanya. Begitu banyak ribuan nasihat yang tidak bisa kita semuanya. Dan kita tidak bisa mengatasi itu semua. Misal ketika punya masalah ataupun nasihat-nasihat yang ada di luar daripada diri kita tidak bisa mengatasi. Itu bukan ranah kita. Ranah kita itu hanya untuk diri kita pribadi dengan keluarga kita.
minimal sama anak-anak kita. Kalau di luar sana, Masya Allah, luar biasa. Kecuali memang di bawah tanggung jawab kita ya, karena memang ditanggung jawabkan sebagai pemimpin wilayah, pemimpin kabupaten dan sebagainya, urus itu, tanggung jawab. Nah, maka dia itu akan acuh tak acuh, dia itu masa bodoh. Oh, oke, mau apa karepmu, terserah dan sebagainya. Nah, itu orang khawas. Namun ada orang khawasul khawas lagi. Dia tidak berguru kepada di luar dirinya, tidak berguru juga di dalam dirinya. Wah, orang seperti apa itu, Mas? Dia berguru kepada maha segalanya guru. Tidak di dalam, tidak di luar. Artinya begini, ketika ada suara di dalam dirinya, bisikan di dalam dirinya, ini khawasul khawas ya, bisikan di dalam dirinya, dia tidak langsung dengar. Dia lihat dulu apakah ini suara murni, suara yang maha kuasa, mutlak, maha suci. Sementara kita tahu orang-orang yang sudah mengenal sebetul-betulnya dirinya, bahwa dirinya tidak ada, kemudian dirinya fana, kemudian mampu mengenal sejatinya sirrullah itu, sejatinya alif tunggal itu, maka dia tidak akan tertipu dengan bisikan-bisikan di dalam dirinya. Karena di dalam diri ini banyak pikiran, perasaan ini banyak, di dalam hati itu banyak bisikan-bisikan. Sementara suara murni atau kalam Allah, kalam Tuhan yang sebenarnya tidaklah bersuara, tidak berhuruf. Orang-orang khawasul khawas itu tahu. Jadi kalau ada bisikan semacam komunikasi di sini, bisikan halus di sini, meskipun itu baik, itu kalau yang baik berarti ilham namanya dari malaikat. Tapi malaikat itu tajalli, sudah tajalli, bukan suara kalam Allah Ta'ala yang murni. Oke? Tajalli. Nah, sementara yang kita mau ini ikuti ini adalah maha guru yang alif tunggal itu. Alif tunggal itulah maha guru. Dia tidak di dalam, dia tidak di luar, meliputi segala sesuatu. Namun wilayahnya di kesucian. Kalau tidak di kesucian tidak bisa. Pasti campuran itu, pasti bercampur. Artinya begini, ketika di dalam diri ini, misal kita dihadapkan dengan beberapa pilihan, A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di sini ada beberapa suara, di sini juga. Nah, ada yang suara menurut kita oh, ini baik, tapi ternyata dia menyesatkan. Ternyata setan itu pintar juga, hawa nafsu juga, anania juga. Ada juga suara malaikat. Nah itu suaranya semua itu suara kita. Itu di dalam, belum lagi yang di luar. Nah, makanya orang khawasul khawas tidak berguru kepada sosok yang ada di luar dirinya dan sosok yang ada di dalam dirinya, tapi berguru kepada maha segala sesuatu. Itulah zatul mutlak. Lalu bagaimana cara mendeteksi yang ada di dalam dirinya? Ketika suara muncul di dalam dirinya, dia tidak gubris, dia diam di tempat kesucian. Dia kembali, dia istighfar, dia tobat kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan tawakal, hasbunallah ni'mal wakil ke makomnya Allah, makom maha suci, makom Allah Ta'ala. Maka di situ ada suatu getaran. Ada getaran yang membuatnya dia astaga. Iya. Ini dia bukan berupa huruf, bukan berupa suara dalam, bukan. Contoh kayak di lampu merah. Di lampu merah itu, ya, di lampu merah, ketika kita dapat uang 5 juta. Nah, di situ ada bisikan kan? Bisikan antara fujuroha wa taqwaha. Fujuroha wa taqwaha. Artinya keburukan kebaikan. Nah, kebaikan ini wa taqwaha itu dari malaikat, yang satu dari setan. Nah, tapi kalau yang sir itu sudah tidak ada keraguan, Pak. Itu getaran itu. Nah, sama ketika misal ya, bukan hanya di dalam, di luar. Begini, di luar itu sana ada beberapa pendapat A, B, C, D, E, F, G, H. Ini sosok, bukan melihat sosok ya, kita tidak melihat sosok, tembusi. Yang mana gemetar rasa sirnya itu tembus ke sirmu itu ambil.
Artinya ketika suara kalam-kalam itu yang misal terpantul dari kalam-kalamnya orang ataupun pengalaman-pengalaman di luar, ya, itu membuatmu gemetar, gemetar aras, gemetar kolbumu. Itu ambil. Bukan hanya gemetar merinding, bukan, tapi itu tadi kalamnya Allah itu tadi berupa getaran, getaran kesadaran, getaran sirrullah. Nanti dilatih, Pak, dilatih. Makanya ketika seseorang berbicara, nampak sosok yang berbicara, jangan pandang sosoknya, langsung melebur dulu, fanakan dulu diri. Nah, itu yang ambil. Itulah orang khawasul khawas. Jadi dia tidak fanatik kepada dirinya, tidak fanatik kepada gurunya, sosok. Ini sebenarnya cuma orang menjelaskan itu biasanya sampai di dalam. Oh, guru saya itu sejati itu ada di dalam diri. Itu masih guru sejati. Guru, maha guru. Maha guru itu Allah. Itulah Allah yang maha meliputi segala sesuatu, namun suaranya itu hanya suci. Kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Itulah orang ulama, ya, seorang ulama. Bahkan para nabi, Nabi Musa ini berguru lagi kepada Nabi Khidir, bukan kepada sosoknya Nabi Khidir, bukan kepada itu sir itu yang berbicara, dan ada juga pada tajallinya pada Nabi Khidir, itu yang digurui Nabi Musa. Begitu juga dengan para wali, ya, ketika dipertemukan dengan anjing dan sebagainya, itu menganggap meskipun kelihatannya sosok anjing ini anjing, tahu anjing? Sosoknya anjing, tapi ketika itu membuat kita ada pelajaran di situ, itu guru kita, Pak, bukan sosoknya. Paham? Apa yang ada darinya, pelajarannya itu, nah, gerak dan diamnya, membuat pelajaran, nah itu semua dari Allah. Itu yang dimaksud maha guru, bukan cuma di dalam, bukan cuma di luar. Cuma memang kebanyakan kalau sudah mengenal maha guru sejati itu di dalam dia. Bukan di dalam saja, ya. Artinya dia banyak di dalam mendengarkan kalam-kalam yang tak berhuruf, tak bersuara. Ataupun ketika melihat di luar, melihat semut, oh ya, ada lagi pelajaran. Di situ guru sejati, bukan gurunya semut. Paham? Bukan gurunya dia anjing, bukan gurunya dia monyet, bukan. Dia tidak seperti orang pada umumnya berguru sama sosok. Misal nih, kita ini melihat sosok kuda atau keledai. Kemudian kita ini orang awam, artinya memang kita masih orang awam, berguru sama keledainya. Oh, alhamdulillah saya dikasih paham sama keledai. Nah, itu sosok namanya. Oh, alhamdulillah saya dipahamkan sama buya ini, kiai ini, sayyid ini. Oh, ulama ini, ulama saya ini, tetek bengek. Semuanya. Tidak apa-apa ngomong begitu, tapi hati khudurul qalbi ini musyahadahnya kemana itu? Ke sosok itu, ataukah ke sosok yang ada di dalam dirinya saja, atau yang maha meliputi itu? Itu ada 3 itu. Ada khawasul khawas. Di situ. Bukan kepada sosoknya, bukan kepada yang ada di dalam dirinya, karena yang di dalam dirinya itu sama dengan di sini. Ruh itu, Pak, apa? Ruhul Kudus, nur ilahiyah. Nah, yang taruhlah yang dihembuskan begitu, apa namanya, wanafakhtu itu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu satu saja, satu. Astagfirullah, meliputi nurullah itu, meliputi Nur Muhammad, meliputi alam semesta. Kita di dalamnya semua, di dalamnya Nur Muhammad, di dalamnya nur ilahi. Nah, di atas segala sesuatu itulah Allah Ta'ala yang sebenarnya. Itulah aku kun hizat. Tapi tidak usah dicari. Cukup sampai di nurullah itu, nur zat itu, sir itu, rahasia itu. Rahasia itu tidak lain daripada aku. Nah, rahasia saja tidak bisa dibahas, bahas aku. Minta tolong jaga persatuan Indonesia, jaga Bhinneka Tunggal Ika. Ketika ada komen-komen yang dibawa mengatasnamakan percerai-beraikan, artinya yang mengarah ke cerai-berai kesatuan Indonesia, saya harus komen. Ini tidak main-main, Pak.
Bineka Tunggal Ika harus selalu digaungkan. Apapun keyakinannya, apapun darahnya, apapun sukunya, ayo Bineka Tunggal Ika yuk. Indonesia gawat kalau seperti itu. Ini secara syariat. Namun memang dunia memang begitu. Dunia itu memang begitu. Sunnatullah sudah. Terulang, sejarah itu terulang. Tapi kalau bisa secara syariat dicegah. Nah, dicegah dengan mulut kah, dengan tangan kah, dengan perdamaian kah, itu syariat. Syariat tetap jalan. Tidak ada kita pernah mengajarkan ataupun menasihati atau apapun tinggalkan syariat, tidak. Karena ilmu ma'rifat ini di dalam. Ilmu syariat tetap tegak. Apa syaratnya? Oh iya, begini. Kalau ada perpecahan, mengatasnamakan perpecahan begini, oh iya. Nah, jadi itu ya, tuan-tuan guru semuanya, atau saudara-saudaraku yang dari Ustadz Iswardi, saya sebut namanya Bunda Haryati Ibrahim ataukah Bapak ini. Itu Bapak jangan begitu Pak ya. Iya, secara syariat ini. Saya minta halalnya, minta ridhonya.